terhadap pertumbuhan ke depan, terhadap kualitas pendidikan ke depan. Karena itu kami mengusulkan dalam bayangan kami, orientasinya adalah satu kemakmuran itu sebagai satu visi. Pergeserannya dari mana? Dari fokus pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Ini orientasinya. Yang kedua, pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial. Lalu dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi berorientasi pada menyelesaikan persoalan yang senyatanya dihadapi oleh rakyat. Itu tadi persoalan rakyat. Saya sering sampaikan dulu ketika di Jakarta ada RPJMD, ada rencana pembangunan jangka menengah RPJMN, kalau di daerah itu RPJMD. Ini rencana pembangunan pemerintah atau rencana pembangunan Jakarta? Kadang-kadang kita di pemerintahan itu menyebutnya itu sebagai rencana pembangunan milik pemerintah. Padahal sesungguhnya itu rencana pembangunan milik seluruh warga Jakarta yang harus menjadi orientasi bersama. Nah, karena constraint waktu, jadi saya akan lompatnya agak cepat ya Mbak Filiani, supaya kita bisa dapat semuanya. Lalu bagaimana melaksanakan ini ke depannya? Jadi sekalian, untuk ke depannya kami melihat kita perlu meraih Indonesia adil makmur untuk semua. Kira-kira visinya itu. Fokusnya ada 4 unsur. Manusianya, ruang hidupnya, interaksinya, institusinya. Ada 4 area yang menjadi fokus dari perhatian kita. Nah, untuk kualitas manusia, kita menginginkan agar keterdidikan dan kondisi kesehatan berkualitas untuk semua. Misinya pada penguatan keluarga. Kita berharap outcome-nya nanti adalah pengembangan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Dan hari ini Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu lihat struktur institusi sekolah kita, bentuknya piramid. Selama itu seperti piramid, maka kita nggak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini. Jumlah bangku SD kelas 1 dengan bangku SMA kelas 3 itu nggak setara. Itu harus diubah. Ini persoalan menahun, selama ini nggak dibereskan. Gejalanya apa? Gejalanya itu berantem kalau PPDB di tiap akhir tahun. Terus kita nggak mau menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Bangkunya kurang, as simple as that. Tapi kita otak-atik jadi hilirnya, hulunya nggak setara. Nah, kemudian ruang hidup, kota desa yang saling memajukan, kemudian lingkungan hidup yang lestari dan keadilan ekologis. Dan ini artinya outcome yang kita harapkan pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ruang interaksi sama, kita misinya adalah membuat biaya hidup menjadi murah, kebutuhan pokok yang tersedia, dan itu artinya perbaikan tata niaga dengan serius, lalu pengentasan kemiskinan dengan perluasan kepastian berusaha dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kita lihat outcome di bawahnya. Tapi yang tidak kalah penting Bapak sekalian, institusi. Institusi penting sekali. Kami melihat memulihkan kualitas demokrasi kita itu penting, mengembalikan good governance menjadi prioritas di dalam menjalankan pemerintahan itu sangat penting. Dan ini akan memberikan kepastian hukum bagi siapapun juga. Lalu Indonesia yang amat luas ini perlu ada sinkronisasi atas kebijakan nasional sampai dengan daerah. Sinkronisasi ini mutlak dibutuhkan. Tanpa itu maka sulit sekali untuk kita bisa melakukan kegiatan perekonomian dengan baik. Dan sinkronisasi jangan disamakan dengan resentralisasi. Itu completely different approach. Kita punya kecenderungan kalau tidak sinkron di take over. Bukan, tidak sinkron itu artinya harus ada sync. Bukan kemudian otoritasnya dipindah, tapi koordinasinya, alat ukurnya disamakan. Dan kalau itu dikerjakan, sinkronisasi itu akan bisa membuat efisiensi muncul. Jadi Bapak sekalian, ini agenda-agenda, dan ada satu aspek yang tidak kalah penting. Saya akan skip saja ini yang terkait dengan ini karena waktunya terbatas. Tapi saya ingin menegaskan satu lagi yang sering terlewatkan, adalah peran koperasi. Peran koperasi di dalam perekonomian kita. Kita butuh sekali hari ini mengembalikan koperasi menjadi salah satu pelaku penting dalam perekonomian Indonesia. Dan kami merasakan di Jakarta ketika PKK itu memiliki koperasi
less likely terjebak urusan pinjol-pinjol yang selama ini ada. Dan itu kenyataan yang ada di lapangan. PKK di Jakarta untuk operasi. Di kawasan pertanian kami melihat perlu ada peaktifan ulang peran koperasi khususnya di kawasan rural, khususnya terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan ada aspek-aspek yang kita harus kerjakan lewat jalur koperasi. Menghidupkan koperasi ini menjadi salah satu hal yang kita ingin prioritaskan. Waktunya sudah habis, jadi saya tidak bisa lebih jauh lagi, tapi itu kira-kira garis besar pokok pikirannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.